Halo pemirsa, kita ketemu di podcast Ngopi Sore. Ini podcast Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sore ini kita akan ngomongin tentang peran strategis perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan lestari. Kita ingin menarik perhutanan sosial sebagai program strategis nasional pemerintah kepada apakah dia punya hubungan langsung dengan pengelolaan hutan lestari. Karena itu di studio telah hadir Ibu Eleonora Purwanti, maaf, benar ya Bu? Dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Kelompok Kerja 2 Pembinaan KPH ya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dan narasumber yang kedua kami undang dari Sintang, Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Beliau adalah Bapak Michael Iga, ya. Benar ya Pak? Benar. Ketua LPHD atau Lembaga Pengelola Hutan Desa Sandang Bliung, benar ya? Pembinanya, oke. Wow, lebih tinggi lagi. Datang jauh-jauh dari Sintang untuk kita dengar ceritanya bagaimana perhutanan sosial diterapkan di lapangan, terutama di Kalimantan Barat. Nah, karena itu kita mulai dengan, ya itu tadi pertanyaannya yang utama kepada Ibu Nora, apa sih peran strategisnya dari perhutanan sosial itu ke dalam pengelolaan hutan lestari yang menjadi tema pokok dari kebijakan nasional sektor kehutanan? Baik, terima kasih Pak Bagja, saya sudah diundang di podcast ini. Iya. Jadi begini, karena ini kan terkait dengan pengelolaan hutan lestari, di mana di Direktorat BRPH itu ada kegiatan Forest Investment Program 1, di mana di situ kegiatannya salah satunya adalah kegiatan terkait dengan PS dan pengelolaan hutan lestari, yaitu ANR. Apa itu ANR, Bu? ANR adalah Assisted Natural Regeneration. Nah, bahasa Indonesianya? Jadi penerapan regenerasi alami ya, penerapan regenerasi alami. Jadi kegiatan ANR ini dan agroforestry ini menjadi bagian yang penting dari VIP 1 terkait dengan pengelolaan hutan lestari, karena ini target kegiatannya berbasis lahan ya Pak ya. Karena sektor kehutanan ya. Baik. Jadi untuk ANR, untuk agroforestry kita mempunyai target itu 1.880 hektar. Wow. Agroforestry ya. Dan itu di mana lokasinya? Itu tersebar di Kapuas Hulu Selatan dan Sintang Utara. Kapuas Hulu Selatan, Kapuas Hulu Utara, dan Sintang Utara. Nah, untuk agroforestry ini kan ada beberapa implementing agensi ya Pak ya. Jadi untuk agroforestry ini dari implementing agensi dari proyek VIP, proyek VIP PSKL itu diwakili atau dilaksanakan oleh BPSKL. BPSKL itu Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan. Wilayah Kalimantan. Kemudian juga dilaksanakan oleh selain BPSKL juga oleh implementing agensi dari Ditjen KSDAE, yaitu Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun. Itu untuk agroforestry. Nah, untuk ANR sendiri nanti ANR sendiri adalah seluas 6.000 seluas 6.000 hektar ya, 6.000 hektar, di mana untuk yang direalisasikan atau dilaksanakan kegiatannya oleh BPSKL. Nah, untuk BPSKL ini adalah 2.500 hektar. Kemudian BPHL wilayah 8 seluas 1.500 dan Balai Besar Taman Nasional seluas 2.000 hektar. Ini selama berapa tahun? 5 tahun Pak. 5 tahun. Dari tahun? Bentar. Cek lagi. Jadi untuk mulai tahun 2019.
mulai 2018 sampai 2022. 4 tahun ya. Ya. Nah, kemudian untuk ANR ini, kita sudah tercapai agroforestry dan ANR ini tercapai 100%. Wow. Tercapai selama 4 tahun tadi ya, itu ya. Realisasi sudah terrealisasi 100%. Namun bukan selain tercapai 100%, tapi kita mempunyai hal yang lebih penting daripada itu, yaitu adanya keselarasan ya, komunikasi, kemudian kerjasama antara kami dari KLHK, kemudian dari Dinas Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dari UPT, dari BPSKL, kemudian dari BPHL, dari Taman Nasional, dan tentunya dari KPH, karena di sini ada 3 KPH. KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Ya. Ini lembaga apa, Bu, di bawah KLHK? Bukan. Jadi KPH adalah UPTD-nya dari Dinas Kehutanan Provinsi. Oh, jadi punya Pemda. Ya. UPTD-nya Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kemudian di mana yang paling penting juga adalah pelibatan masyarakat di sini. Pelibatan masyarakat, karena merupakan syarat utama ya dalam implementasi VIP 1 ini. Dan itu salah satu faktor kalau mau lestari, mengelola hutan lestari itu harus melibatkan masyarakat. Betul. Dan ini merupakan salah satu safeguard sosial yang merupakan amanat dari ADB. Oke, Bu, tadi sebelum jauh itu tadi kan Ibu menyebut 100%. Artinya dengan ANR 100% dari targetnya tentu saja ya. Artinya yang tadinya terdegradasi kemudian jadi tumbuh kembali atau gimana? Jadi ANR ini kan penanaman ya, penanaman secara alamiah. Penanaman secara alamiah, kemudian secara intensif diberikan pendampingan oleh kami selaku UPT KLHK maupun dari VIP 1. Teman-teman VIP 1 misalnya dari PISU dan lain sebagainya. Secara day by day mereka ini. Nah, pendampingan ini tentunya pendampingan terkait operasional dan kelembagaan, gitu ya. Secara operasional, bagaimana teman-teman dari KTH ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, secara mandiri. Ya, tapi dengan tetap pendampingan ya Pak, tetap pendampingan. Kemudian monitoring, evaluasi. Nah, secara kelembagaan dari PSKL sendiri mendorong terbentuknya atau terbitnya izin perhutanan sosial. Dalam hal ini adalah hutan desa. Nah, ngomong-ngomong soal pemberdayaan masyarakat, ini ada salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa. Nah, ini di studio ada Pak Michael Iga nih, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa. Bukan pembinanya. Oh, pembinanya lebih tinggi dong ya. LPHD Sandang Beliung. Ngomong-ngomong, kapan dapat izin hutan desanya? Itu 2019 tuh 210 hektar. Itu berapa orang yang terlibat? 2019. KTH-nya. Kemudian berubah, nambah. Jadi 2022 kita mendapatkan izin seluas 4.935 hektar. Nambah dong ya? Itu hutan desa ya, Pak? Ya, hutan desa. Tadi Bapak ingat berapa jumlah yang terlibat di situ? Kalau jumlah yang terlibat di sini kemarin ada sekitar 60-an masyarakatnya. Kegiatannya apa tuh di hutan desa itu? Kegiatannya termasuk agroforestry, ANR. Agroforestry-nya nanam apa, Pak? Itu ada segala karet, segala durian, petai, jengkol, sama lada. Bukan limau. Oh, buah limau ada di sana ya? Ada. Itu limau itu asli Sintang atau bukan? Kalau beli kemarin dari Sintang, kita enggak tahu aslinya dari mana. Semuanya sudah menghasilkan atau belum? Ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum, sesuai dengan musimnya. Itu kan 2019 baru dapat izinnya. Mulai menggarapnya kapan? Menggarap lokasi hutan desanya? Kalau kita dari 2019
17 kayak saya nggak salah kemarin. Jadi prosesnya selama 2 tahun baru. Kalau enggak 2018 mungkin 2017. Ya. Jadi diproses izinnya baru keluar 2019 ya. Tadi berapa Pak luasnya? 4.000 hektar. 4.935 hektar. Luas banget loh itu. Ya. Satu rumah tangga berapa hektar? Karena luas wilayah kita kan 12.180 hektar. Jadi 30%-nya ya untuk itu ya. Jadi kalau dibagi per kakak, karena kita sekitar 300 lebih kakak itu kan tinggal dihitung dari 4.000 bagi 300. Ya. Oke. Apa yang Bapak lakukan dalam program ANR ini? Nanam atau seperti apa? Ya, kita dalam ANR itu kan kita disuruh mengelola hutan. Nah, jadi memelihara anak-anakan yang dianggap masyarakat itu diperlukan. Kita bikin inspeksi jalur dari 100 meter dengan yang jalur inspeksi itu 300. Jadi kita tuh dari pemukiman tuh kita cukup jauh Pak. Berapa kilo? Mungkin sekitar 1 hari itu jalannya. Sorry. 24 jam? Ya, 1 hari lah. 1 hari perjalanan saja? Ya. Kok jauh banget? Kita kan harus nginap di hutan untuk melakukan itu. Enggak, maksudnya kok jauh banget itu lokasinya? Yang dekat-dekat kan pemukiman, tuh bekas-bekas ladang. Kalau ini kawasan hutan berarti ya Pak? Ya. Itu hutan apa? Hutan produksi, hutan lindung, hutan apa? Yang lokasi ANR itu? Kalau kita hutan produksi. Oke, hutan produksi. Itu kondisinya gimana sekarang? Sebelum Bapak datang ke situ, itu gundul atau ada hutannya masih ada atau gimana? Itu masih ada hutan semua. Masih ada hutan. Nah, Bapak yang lakukan itu memelihara anakannya? Ya. Oke. Sekarang udah tumbuh? Udah. Karena udah kita kerjakan. Udah dipelihara ya, gitu? Dipelihara. Apa jenisnya Pak? Pohonnya itu? Bermacam-macam tuh. Ada yang bengkirai, segala tekam, tuh. Pokok jenis-jenis, ada meranti. Ya. Apa manfaatnya kepada Pak Iga dan masyarakat di Radin Jaya dengan memelihara hutan begitu? Itu jelas ada manfaatnya karena kami punya pengalaman juga disuruh mengelola hutan, melestarikan hutan kan. Jadi itulah dampak bagi kami di masyarakat situ. Kita bisa menjaga hutan, bisa melestarikannya. Apa yang manfaat langsung ke Bapak gitu maksudnya? Bapak dapat penghasilan dari hutan atau gimana? Dengan memelihara hutan itu? Itu sedikit adalah. Apa itu? Ada penghasilan karena kita kelompok kan diberikan anggaran untuk bekerja ke lapangan. Merehabilitasi. Ya. Cukup itu Pak untuk hidup di Radin Jaya? Untuk kita katakan cukup mungkin enggak lah, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ngomong-ngomong Pak Iga berladang berpindah nggak sih? Berladang pindah. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang pun masih. Masih. Karena kita berladang berpindahnya memang hutan yang sudah kita kelola dari zaman nenek moyang dulu. Kalau yang hutan yang masih perawan itu kan itu yang kita jaga, kita lestarikan melalui ANR. Jadi Bapak dapat penghasilan dari berladang berpindahnya tadi ya? Ya. Nah, berladang berpindah tadi Bu, itu di dalam pengelolaan hutan lestari gimana cara melihatnya? Tradisi masyarakat berladang berpindah itu? Berladang berpindah kalau ini ya Pak Bagja. Jadi peladang berpindah itu memang sudah ada tradisi dari dulu. Cuman dengan adanya proyek-proyek VIP 1 itu mungkin lebih diminimalisir ya. Dari yang dulu mungkin 100 hektar, 100 hektar berapa kakak, mungkin sekarang diminimalisir dengan menjadi 50 hektar misalnya. Nah, karena di sini pun kami juga selain memfasilitasi terkait tadi bibit, kemudian untuk penanaman, pemeliharaan dan lain sebagainya, kami juga ada kegiatan-kegiatan atau pembangunan rumah produksi, Pak. Untuk agroforestry ya, tadi. Di VIP 1.
ada rumah produksi lada, Desa Raden Jaya ada Pak. Ada lada ya, Pak? Ada. Okay. Itu dari fasilitasi dari BPAL 8 Pontianak. Kemudian ada rumah produksi karet. Itu di punya desa karet juga ya? Kayu Duyung. Kayu Dujung. Dujung ya Pak ya, di desa Kayu Dujung. Tetangga kita juga. Ya. Oke. Ya, tapi untuk yang Raden Jaya itu rumah produksi lada. Nah, itu udah menghasilkan berarti ya? Nah, silahkan. Gimana Pak? Jadi untuk pekerjaan tuh belum ada. Cuma semua material itu kan udah ada perumahan, udah ada alatnya, udah siap pakai. Ya. Ladanya sendiri ada di mana tuh? Di hutan yang tadi ANR atau di agroforestry-nya atau di mana? Itu di agroforestry kalau ladanya. Di ladang yang Bapak garap itu ya. Oke. Selain lada ada apa lagi di tanamannya? Kalau di daerah kita tuh ada karet. Karet. Ada segala buah-buahan seperti jengkol, petai. Jadi atasnya buah-buahan, bawahnya lada gitu ya. Ya. Itu udah usia berapa ladanya sekarang? Kalau sekarang sih tergantung, itu ada pertahapan, Pak. Ada yang memang sudah tua, karena umur lada itu kan tidak terlalu panjang, paling 10 tahun. Ya, jadi dari agroforestry tadi apa yang sudah menghasilkan tadi? Jengkol ya? Nah, kalau untuk daerah kita jengkol dengan petai. Itu sudah panen? Ya. Oke. Itu apa namanya, VIP1 membantu pemasarannya juga nggak Bu? Kan ada petai, ada jengkol gitu. Kalau sampai pemasarannya sih rasanya belum ya. Mungkin karena ini masih lokal ya. Tapi mungkin nanti untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Nah, ini makanya kami juga berharap ya, karena ini kan kegiatan ini kan udah jalan ya Pak ya. Kegiatan VIP1 ini udah jalan, kemudian investasi VIP1 juga sudah banyak di situ ya Pak ya. Nah, makanya kami itu juga berharap kegiatan ini nggak mangkrak, nggak berhenti setelah VIP1 nggak ada, karena kan Juni ini close ya. VIP1 close. Nah, jadi nggak mangkrak, makanya kami juga sudah komunikasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian juga dengan KPH, bagaimana nih fasilitasi dari Dinas Kehutanan Provinsi yang diamanahkan ke KPH untuk keberlanjutan dari proyek-proyek VIP1 yang sudah ada gitu. Dan karena sudah bagus tadi. Betul. Karena banyak sekali proyek-proyek yang akhirnya mangkrak, nggak jalan setelah proyek ini habis gitu. Untuk meminimalisir itu ya mungkin itulah Pak, adanya komunikasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi juga dengan KPH, demikian juga dengan BPHL maupun BPSKL. Kelestarian itu terjadi kalau ada manfaatnya. Nah, tadi pertanyaan ke Pak Iga, apa manfaat terbesar dari VIP ini yang dirasakan oleh masyarakat, Pak? Itu kan bermacam-macam, ada bantuan BTS kemarin juga ada. BTS apa? Pemancar? Bukan, pembangkit listrik tenaga surya. PLTS. Ya. Ada juga ya? Ada. Sebelumnya nggak ada listrik? Nggak ada. Pakai apa jadi kalau penerangan? Pakai klotok sendiri, pribadi. Pakai minyak maksudnya? Ya. Sekarang udah ada listrik kayak begini ya? Udah. Untuk desa kita terserap semua. Listriknya buat apa? Pakai penerangan segala macam. Kemudian bikin bisnis nggak? Itu belum mampu Pak. Karena terbatas. Tapi anak-anak bisa belajar. Bisa. Di sana sekolah sampai apa Pak tingkat aninya? Kalau di desa kita sampai SD Pak. SD. Tapi rata-rata semua sekolah ya? Sekolah. Anak-anak tidak ada yang tidak sekolah? Sekolah semua. Karena memang di desa kita tuh SD negerinya ada 2. Keren. Itu Sintang itu dari Kalimantan Barat berarti Pontianak ya? Dari Pontianak berapa lama Pak? Ke Sintang. Itu 8 jam tuh. Naik apa? Pakai taksi. Taksi itu mobil maksudnya? Ya. Nyetir 8 jam ya? Bagus nggak jalannya? Jalan sih belum bagus lah. Masih belum. Nggak kayak kita di sini. Tapi di sekolah gurunya cukup ya? Ada berapa orang guru di sana? Kalau guru tuh nggak pernah cukup Pak. Tetap kurang. Khususnya di Kabupaten Sintang. Jadi Bapak merasa kurang guru ya? Ya itu mungkin proyek lain ya Bu, di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau ada dari Kementerian Pendidikan mendengar ini, ya guru di Sintang kurang, tapi dimanapun kurang ya. Nah,
tadi menarik ini VIP 1 Forest Investment Program. Tetapi intervensinya atau kegiatannya menyumbang apa namanya? Listrik. Itu apa hubungannya dengan pengelolaan hutan lestari? Pasti inilah ya Pak ya, pasti terkait. Ada kaitannya. Iya, terkait sekali. Karena ini untuk bahan bakar ya. Bahan bakar. Energi, kebutuhan ya, energi. Nah, kalau ada panel surya, tenaga surya yang ada di situ kan otomatis masyarakat yang sekitar hutan itu kan juga ketergantungan ke kawasan khususnya kayu kan juga nggak terlalu ini ya, bisa terkurangi gitu. Ya, tekanan terhadap hutan jadi berkurang. Oke Bu, tadi udah disebutkan bahwa ada KPH di situ, peran KPH ya. Ketika nanti proyek ini selesai Juni, itu kan ada KPH di sana. Nah, bagaimana mau saya apa peran KPH di sini agar apa yang sudah dirasakan Pak Iga dari proyek ini, listriknya sudah menyala, kemudian bisnisnya sudah jalan, itu seperti apa? Ya. Baik. Jadi peran KPH di sini karena kan dengan terbitnya PP 23 ya Pak ya. Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja PP 23 dan Permen LHK 8 tahun 2021 itu tupoksi KPH itu udah bergeser. Yang dulunya itu entitas bisnis, sekarang fasilitator. Nah, ini berarti bisa ditangkap nih oleh KPH-KPH yang mempunyai tupoksi fasilitator. Karena sebenarnya kan sudah ada sarana prasarana yang diberikan oleh VIP 1, tinggal bagaimana si KPH itu nanti akan melanjutkan dan memfasilitasi kepada KTH maupun izin-izin PS yang ada di situ gitu Pak. Jadi ya peran fasilitator ini yang nanti akan kita tekankan untuk kelangsungan kegiatan agroforestry maupun ANR yang sudah dilaksanakan oleh VIP 1. Iya. Jadi kalau tidak saya salah menangkap berarti dengan begitu pengelolaan hutan lestari itu juga ada faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung tadi ANR. Jadi melestarikan hutan, menjaga hutan, agroforestry juga menanam tanaman kehutanan ya Bu. Tapi juga ada intervensi lain yaitu listrik, kemudian ada bantuan apa lagi Pak? Ada bantuan jalan usaha tani. Jalan juga. Jalan artinya juga. Untuk mendorong kehidupan ekonomi. Apa latar belakangnya mengapa unsur ekologi itu diintervensi dari aspek ekonominya Bu? Karena begini ya Pak ya, kita kan juga kelestarian itu nggak hanya kelestarian ekologi tapi juga ekonomi kita lihat karena ini masyarakat ya, masyarakat kemudian ekonomi, ekologi juga dan sosial gitu ya. Nah sosial ekonomi ini tentu bergantung dengan aspek-aspek aksesibilitas ya. Nah infrastruktur. Ini infrastruktur. Nah ini juga diberikan oleh VIP 1 Pak. Kegiatan ini atau proyek VIP 1 juga menyokong adanya pembangunan jalan. Pembangunan jalan nih misalnya oleh BPHL wilayah 8 ya Pak ya. Di Radin Jaya. Ya. Ini ada di Jalan Pengelolaan Hutan Desa Kayu Duyung, kemudian Senangan Jaya, Senangan Kecil, Desa Radin Jaya, Desa Tanjung Sari dan Desa Tanjung. Nah, ini dengan adanya jalan ini juga selain ANR agroforestry mungkin juga pemasaran yang tadi disampaikan oleh Pak Bagja tadi, marketnya bisa terbuka ya, tidak hanya untuk lokal tapi juga paling enggak misalnya untuk kabupaten. Nah itu dia Pak Iga, setelah ada jalan gimana komoditas hasil hutannya bisa lebih mudah terjual atau gimana? Mudah lah, karena udah ada jalan. Jadi gampang ya? Iya. Jadi nggak perlu sehari lagi dong perjalanan? Kalau untuk kita ke kelompok ANR itu memang belum ada jalan. Ada jalan. Ini yang menghubungkan yang dari agroforestry. Ke lahan agroforestry. Tadi ke yang jengkol sama petai. Iya, gitu ya? Sama buah-buahan lain seperti limau. Oh ya, ada limau ya? Ada, banyak. Dijualnya kemana Pak? Kalau untuk sekarang kan belum ada pasaran kita di sana, karena kita masih jauh di pedalaman tuh. Belum ada pasarnya. Ya, pasarnya. Nah, jadi dimakan sendiri atau? Ya, dimakan sendiri, dijual di sekitar. Oleh masyarakat. Iya, masyarakat desa dusunnya. Jadi
masyarakat yang menanam agroforestry itu menjual ke tetangganya. Ke tetangganya. Kebutuhan di sana berapa sih Pak Iga itu kalau sebulan itu harus punya uang berapa agar bisa hidup di Sintang? Kalau di daerah kita tuh kebutuhan tuh besar Pak. Oke. Buat apa aja? Buat makan, buat anak sekolah. Itu besar kena. Tapi makan dari kebun kan? Ya. Oke. Sekolah harus. Oke. Yang jelas kan karena infrastruktur kita tuh masih minim ke kecamatan, ke kabupaten itu kan itu membuat biaya hidupnya besar. Oke. Tapi dengan adanya proyek ini, agroforestry, ANR dan seterusnya itu ada tambahan penghasilan ya? Ada lah. Dulu Pak Iga merambah hutan nggak sih? Kalau dulu sebelum ini merambah juga. Tapi sekarang udah enggak dong? Sekarang memang kita larang juga. Siapa yang melarang? Kita inilah. Masyarakat? Ya, saya dan masyarakat karena ada ANR ini, karena kita kan menjaga hutan, tidak merambah lagi. Ya. Dari mana Bapak kok sekarang melarang? Dulu kan itu kan sudah turun dari nenek moyang gitu. Kenapa melarang? Itu sesuai dengan program pemerintah juga. Oke. Jadi merambah hutan itu kegiatan ilegal ya Pak? Iya. Dan merambah hutan itu bisa merusak hutan. Iya. Akibatnya apa kalau hutannya rusak? Itu kan bisa menimbulkan bencana. Apa Pak? Banjir atau? Banjir. Di Sintang ada banjir? Ada lah. Maksudnya di Raden Jaya? Ya, Raden Jaya pun ada juga. Oke, gara-gara hutannya rusak. Iya. Sekarang sudah nggak ada banjir lagi? Sekarang sudah nggak ada. Mantap. Itu namanya pengelolaan hutan lestari ya Bu. Intervensi ekonomi membuat tekanan terhadap hutan juga menjadi berkurang. Ya. Dan ada kesadaran ternyata dari itu. Berapa lama menyadarkan masyarakat seperti Pak Iga ini? Kalau berapa lamanya nanti Pak Bagja bisa tanyakan ke teman-teman PISU yang ada di lapangan dan teman-teman VIP 1 yang ada yang secara langsung bergaul, terus kemudian dengan masyarakat. Iya, dengan masyarakat, dengan KTH, dengan PS. Bagaimana mereka suka dukanya, bagaimana kan awalnya kan pasti ada gap ya Pak ya. Pasti. Ada gap antara aturan, kemudian kebiasaan. Nah, bagaimana teman-teman dari PISU, dari kami UPT LHK itu bisa mengurangi gap itu gitu. Orang seperti Pak Iga udah banyak belum se-Raden Jaya ini yang sadar kalau merusak hutan itu akan berbalik ke diri sendiri gitu. Sekarang sudah mulai berubah lah, nggak kayak dulu karena ada penyuluhan dari PISU segala macam dari kawan-kawan PSKL, kan setiap ada penjuluhan juga. Memang merambah hutan itu kan merugikan masyarakat juga. Wah, ini Pak Iga udah layak jadi penyuluh. Nggak, maksudnya yang anak-anak muda di sana gimana Pak? Ada kesadaran juga nggak bahwa harus memelihara hutan? Udah mulailah sekarang udah ada. Karena memang kita sosiasikan juga ke masyarakatnya, kan anak mudanya. Pak Iga kepala desa bukan sih? Saya ketua BPD-nya. Apa namanya? Badan Perwakilan Desa. Ya. DPR-nya desa ya. Ya. Wow, oke. Jadi bisa manggil kepala desa dong kalau menyeleweng ya. Iya. Secara aturan. Oke, rasanya itu ada satu benang merah yang bisa kita tarik ya, bahwa pengelolaan hutan lestari tidak melulu intervensi kepada hutannya, intervensi kepada konsep pengelolaan kawasan hutannya sebagai objek, tapi juga intervensi kepada masyarakat yang ada di situ, karena ancaman terhadap hutan itu selain aktivitas ilegal perambahan, ilegal logging dan seterusnya, itu juga ancaman di Sintang Jaya itu ada kebakaran nggak? Kalau sekarang sih belum ada lah. Daerah kita masih belum ada lah untuk kebakaran. Itu gambut bukan sih Pak? Bukan ya. Oke. Mineral ya. Oke. Nah itu diintervensi dari berbagai sisi, secara sosial dan ekonomi. Dan tadi pemberian lampu kepada masyarakat itu membuat masyarakat punya penopang kegiatan ekonomi gitu ya. Dengan kegiatan ekonomi maka
tekanan terhadap hutan juga menjadi berkurang. Tapi juga ada kegiatan lestarinya, yaitu ANR tadi, Assisted Natural Regeneration dan agroforestry untuk menopang kehidupan atau pendapatan rumah tangga gitu ya. Semua orang sudah ikut perhutanan sosial Pak di Raden Jaya? Sudah kita hadirkan semua. Dilibatkan semua? Ya, dilibatkan semua masyarakat. Ya. Nah, dengan begitu mereka mendapatkan manfaat dari agroforestry. Ya, situ kan banyak kita dapat manfaatnya dari PEP 1 atau ANR. Kemarin kita dapat pipanisasi air juga. Oh, ada air juga? Ada bantuan pembibitan ikan juga. Di desa kita lah. Oh, banyak dong ya. Jadi banyak. Penghasilan jadi banyak dong sekarang. Maka masyarakat juga pun mulai sadar. Gendala kita tetap ada gendalanya di masyarakat, menyadarkan masyarakatnya. Terutama kan berladang berpindah-pindah tuh. Yang itu sangat sulit. Itu memang kan sekarang sudah berkurang ya. Ya, memang kita sampaikan juga ke pemerintah kabupaten. Rasanya kan kalau berladang berpindah-pindah tuh sangat berat dan menyakitkan masyarakat juga sebenarnya. Tapi karena kebiasaan jadi dilakukan. Nah, karena belum ada program lain seperti sawah kan. Mau tak mau kan makan kan harus berladang. Betul. Tapi dengan sekarang ada kolam ikan, dengan air bisnis air, kemudian ada listrik, itu masyarakat bisa tidak berhasrat berladang berpindah tapi ke kegiatan lain gitu ya. Kalau berladang pindah sih masih tetap, cuma kita tidak membuka lahan baru. Itu yang penting. Berkurang. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di ngopi sore berikutnya.